Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Baru, bisa dipanggil Opal dari Universitas Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi bahasa Indonesia berkaitan dengan menyimpulkan isi puisi dan menentukan jenis-jenis puisi. Sebelum kita menyimpulkan isi puisi dan menentukan jenis-jenis puisi, pertama-tama kita harus mengerti dari pengertian dari puisi itu sendiri. Jadi puisi itu menurut KBBI adalah agam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman hidup dan membangkitkan tanggapan khususnya lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus. Nah, tadi adalah pengertian dari puisi sendiri dalam KBBI dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, baik kita akan langsung masuk ke materi pertama yaitu menyimpulkan isi puisi. Berikut ini akan terlampir contoh dari puisi yang nantinya akan kita simpulkan isinya apa. Jadi di sini ada puisi dari Hartoyo Andang Jaya yaitu perempuan-perempuan perkasa. Perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi buta. Dari manakah mereka ke stasiun kereta mereka datang? Dari bukit-bukit desa sebelum fluid kereta pagi terjaga. Sebelum hari bermula dalam pesta kerja. Perempuan-perempuan yang membawa bakul dalam kereta. Manakah mereka di atas roda baja? Mereka berkendara, mereka berlomba dengan surya menuju gerbang kota mereka di pasar-pasar kota. Perempuan-perempuan perkasa yang membawa bakul di pagi buta. Siapakah mereka? Mereka ialah ibu-ibu berhati baja. Perempuan-perempuan perkasa, akar-akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota. Mereka cinta kasih yang bergerak menghidupi desa demi desa. Nah, tadi adalah puisi tentang perempuan-perempuan perkasa. Jadi, di puisi tersebut itu ada beberapa makna ya. Tentunya dalam puisi ini kan dengan mengenali puisi ini kita bisa mengenali unsur-unsur fisiknya, diksinya, majasnya, kualitatifnya, dan pengimajinasiannya. Jadi untuk memudahkan kamu mengetahui tema dan amanatnya. Nah dalam puisi tadi pada bait pertama itu dijelaskan bahwa menceritakan perempuan-perempuan dari desa yang membawa dagangannya untuk dijual ke pasar-pasar di kota. Mereka harus berangkat pagi, bahkan sebelum matahari terbit. Itu dijelaskan ya dalam puisi bait pertama. Nah, pada bait kedua, yaitu puisi tersebut menceritakan tentang perjuangan para perempuan dari desa yang membawa dagangan yang dalam bakul untuk dijual di kota. Mereka harus naik kereta agar tiba di pasar-pasar kota sepagi mungkin sebelum matahari terbit. Dan pada bait ketiga, penyair menyampaikan kekagumannya kepada para perempuan perkasa, para wanita dari desa yang harus berjuang untuk mencari nafkah dengan berjualan di pasar-pasar kota. Mereka adalah pahlawan keluarga yang menghidupi keluarganya. Itulah dari isi dari tiap baitnya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke jenis-jenis puisi. Nah, puisi ini ternyata bermacam-macam berdasarkan cara penyair mengungkapkan isi atau gagasannya. Memang puisi dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu ada puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Yang pertama kita akan bahas puisi naratif. Jadi puisi naratif itu adalah puisi yang mengandung suatu cerita menjadi pelaku, perwatakan, setting, atau rangkaian peristiwa tertentu yang menjalin suatu cerita. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu ada puisi balada dan puisi romansa. Nah, balada ini adalah puisi yang objektif menggambarkan perilaku seseorang baik lewat dialog maupun monolog, sehingga mengandung suatu gambaran kisah tertentu. Nah, berikut contohnya dari puisi balada, naratif balada. Balada Pemungkus Tempe oleh W.S. Arendra. Fermentasi asa, mengharap sempurna bentuk utuh nan konyol. Rasa karsa tempe. Pembungkus yang berjasa penuh kisah bertulis duka lara, dibuang tanpa dibaca. Pembungkus tempe, bukan plastik tapi kertas usang tak terpakai. Masihkah ada yang membelai sebelum membuangnya? Nah, tadi itu adalah contoh dari puisi naratif balada. Yang kedua adalah puisi naratif romansa. Adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan yang selingi perkalian dan petualangan. Contoh puisi romansa yaitu Priangan Sri, Jalita, Kaya Ramadan, Kiai terus Taman, karya Daya Cahaya Anwar, dan Surat Cinta karya W.S. Rendra. Berikut nih contoh dari
puisi naratif romansa dari Khairul Anwar berjudul Taman. Taman punya kita berdua, tak seberluas kecil saja. Satu tak kehilangan, lain dalamnya. Bagi kau dan aku cukuplah. Taman berkembangnya tak berpuluh warna. Padang rumputnya tak berbanding pada mayat. Halus lembut dipijak kaki, bagi kita bukan halangan. Karena dalam taman punya berdua. Kau kembang, aku kumbang. Aku kumbang, kau kembang. Kecil penuh surya tanpa kita. Nah, selanjutnya ada jenis puisi lirik. Adalah puisi yang berisi luapan batin individual penyairnya dengan segala macam endapan pengalaman, sikap maupun suasana batin yang melingkupinya. Puisi lirik terbagi atas beberapa macam, misalnya elegi, serenada, dan ode. Elegi adalah puisi ratapan yang mengungkapkan perasaan duka atau sedih sang penyair, dan serenada berbeda dengan elegi yang menggambarkan suasana duka. Serenada merupakan puisi yang lirik yang bersuasana senang. Terus yang ketiga adalah puisi ode. Puisi lirik ode itu merupakan puisi lirik yang berisi pujian terhadap seseorang, pada umumnya pahlawan. Berikut adalah contoh-contoh dari masing-masing puisinya. Puisi lirik elegi, contohnya ada hari terakhir seorang penyair suatu siang. Terus ada puisi serenada, yaitu di Cerang Sematamu. Terus untuk puisi ode, yaitu ada puisi tentang pahlawan, yaitu ada puisi teratai oleh yang ditunjukkan untuk Ki Hajar Dewantara, yang berjuang di pendidikan pahlawan kita. Dan itu juga menjadi menteri kan, menteri pada zaman Orde Baru, Orde Lama, jadi menteri pendidikan. Yang ketiga ada puisi deskriptif. Tadi kan kita sudah membahas puisi naratif dan puisi lirik. Nah, terakhir ada puisi deskriptif. Yaitu puisi deskriptif adalah puisi yang mengemukakan tanggapan atau kesan penyair terhadap suatu hal atau keadaan menurut Waluyo dalam 1991. Berbeda dengan puisi naratif yang berisi cerita dan lirik yang membawakan gagasan pribadi penyair atau aku lirik, maka puisi deskriptif cenderung menggambarkan tanggapan atau kesan penyair terhadap suatu hal. Tanggapan atau kesan tersebut dapat bersifat kritik maupun sindiran, sehingga dikenal adanya puisi ironi dan satir. Puisi satir atau kritik misalnya tampak pada puisi berikut ada contohnya. Gurindam 4 oleh Taufik Ismail. Ayahmu kaya raya berbagai rupa caranya. Mengapa engkau bangga cuma menumpang nama? Pamanmu generasi komisi angkatan pertama. Engkau dan ponakanmu generasi komisi 1 dan 3. Silsilah dan wajah jelas bukan preman pasar. Dari praktik bisnismu sunyi, akhlak begitu kasar. Jembatan ditelan, kapal diuntai, proyek habis dipunya. Satu keluarga kenyang-kenyang. Kenyangnya terengah-engah. Lihatlah. Nah, segitu. Sekian dari saya. Tadi kita udah membahas tentang mengenai bagaimana cara menyimpulkan isi puisi dan jenis-jenis puisi. Jadi puisi dibagi menjadi 3, puisi naratif, puisi lirik, dan puisi uh, deskriptif. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.